Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya berada tidak jauh dari rumah saya. Ini daerah Kecamatan Wonosalam, dan kebetulan cuacanya lagi gerimis. Tapi meskipun gerimis, kita tetap semangat untuk sama-sama belajar, cari tahu sampai di mana sih tentang budidaya lele di era 2024 ini. Karena kebetulan di sini saya mengunjungi yang cukup menurut saya cukup lama, karena beberapa tahun yang lalu saya sering komunikasi dan setelah itu beliau vakum istirahat dan sekarang baru mulai lagi. Dan sahabat bisa lihat di sekitar saya ini lagi proses pembuatan kolam untuk calon indukan, untuk pemijahan, dan kebetulan karena ini musim hujan jadi lantai bawahnya beliau tutupi karena pengerjaannya sekarang di musim hujan. Untuk lebih lengkapnya, untuk lebih detailnya, kita kenalan dulu bersama sahabat kita yang cukup sudah sepuh di dunia lele, dan tentunya banyak juga nanti sahabat yang tahu. Tapi kebetulan untuk di sini saya baru sempat kali ini ngonten seperti itu. Kita langsung kenalan saja sama yang punya kolam ini dan kita belajar bersama. Oke, let's go. Oke sahabat, kita kenalan dulu sama yang punya usaha lele di sini. Dan oke Bapak silahkan bisa memperkenalkan diri, dari mana kita ini, dan nanti kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyono, alamat Kampung Judi Mulia, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak. Saya sekarang sedang menggeluti usaha di bidang peternakan lele gitu. Dan oke, maaf saya potong karena di awal video saya katakan sama sahabat kita dulu Bapak ini kan pernah eksis lah Ya. cukup banyak, bahkan kira-kira tahun berapa itu waktu kita sering kerjasama lah Ya. waktu itu. Saya mulai di bidang perlelean mulai dari tahun 2014. Nah, Itu saya terus dulu hubungan dengan maaf 2014 Bapak mulai 2015 atau dari berapa? 2020. Oh, 2020. Dari 2014 sampai 2020. Setelah itu off dulu, vakum lah bahasanya, vakum dulu. Nah, apa alasannya waktu itu? Dulu sehubungan dengan mertua. Ini berarti ada gangguan, apa namanya, ada musibah lah, jadi ada musibah lah Tasikmalaya, keluarga gitu. Oke, berarti sekalian juga saya kenalkan Bapak ini memang berasal dari Tasik ya Pak ya? Ya. Oke, jadi salam untuk warga Tasik. Nah, ada sahabat kita di Wonosalam nih, bisa main ke sini. Jadi Pak Mulyono ini tahun 2014 mulai sampai tahun 2020, dari situ vakum. Dan kebetulan sebelum vakum beliau bahkan sempat turun ke apa namanya, puyuh juga ya, sempat ternak puyuh juga sebelum vakum itu. Nah, berarti akhir vakumnya itu setelah puyuh ya? Gimana? Iya setelah puyuh. Setelah puyuh. Masih lele. Masih lele, tapi paralel gitu ya, sama puyuh gitu. Lele sama puyuh. Dan setelah itu vakum. Dan setelah beberapa tahun, mungkin berapa tahun? Ada 3 tahun ya vakum ya? Sekitar 3 tahun lah. Sekitar 3 tahunan. 2 bulan yang lalu Pak Mul kan ke rumah saya tuh. Ya. Nah, dan dari situ saya pun terkesan karena saya rasa udah vakum, udah lama. Saya pikir udah berhenti lah, mungkin nggak untung atau apapun lah, terserah alasannya. Tapi yang jelas udah berhenti dan saya pun nggak ada komunikasi. Setelah itu nggak ada komunikasi kita ya. Dan alhamdulillah beliau ke rumah saya silaturahmi, dan alhamdulillah ngobrol-ngobrol mau mulai lagi lele. Ya menurut saya itu suatu kebanggaan, karena bagaimanapun juga apapun yang kita bisa perdayakan, apalagi pasaran lele di kawasan kita sebenarnya masih tinggi permintaannya seperti itu. Bahkan sekarang aja Pak Mul mau minta panen, manggil saya suruh cek sekarang. Ini sebenarnya belum masuk. Tapi oleh karena permintaan ya akhirnya
Pak Mul pun sekarang mengeluarkan juga seperti itu. Kebetulan ada pesanan dari Malingping ya Pak ya. 30 kilo. Nah 30 kilo untuk pecel lele. Dan kebetulan untuk warga-warga sekitaran Malingping, Binuangen, bahkan bisa sampai ke Retak Saketi sekitarnya lah yang mungkin bisa dianggap dekat untuk ongkos kirim, ataupun sahabat bisa langsung datang ke tempat ini. Bisa diulangi tadi Pak lokasinya kita? Lokasinya di Kampung Budi Mulya. Nah, Kampung Budi Mulya, Desa Wanesalam. Wanesalam. Nah, Desa Wanesalam. Nah, jadi sahabat bisa datang ke sini, misalkan sahabat mau beli 20, 30 kilo, 1 kintal seperti itu. Dan kalaupun banyak, mau 1 ton istilahnya, bisa japri ke saya langsung. Ada nomor WA saya di deskripsi. Kalau kapasitas besar, tapi kalau 1-2 kintal, saya rasa ada di sini. Seperti itu. Jadi alhamdulillah panen yang sekarang berarti perdana ya Pak ya? Ya. Yang sekarang berarti panen perdana untuk siklus yang inilah di era tahun 2024 ini beliau mulai 2 bulan yang lalu mulai, dan sekarang alhamdulillah mulai pilih-pilih. Dan kalau boleh tahu untuk sekarang itu tebar berapa keseluruhannya Bapak? Tebarnya 25 liter. 25 liter. Kalau dihitung biji, karena kan ya yang namanya juga publik, ada yang paham ada yang enggak nih. Kita estimasi nih. Hitung-hitungan kalau dihitung biji itu berapa puluh ribu? Ada 20 lebih dari per liter namun di Abasa Prima 400 ekoran. 400 ekor. Berarti 4 kali 25. Berarti kurang lebih 10.000 lah. Nah, kurang lebih 10.000. Dan sekalian karena beliau pun udah udah berpengalaman, jadi kita belajar nih. Menurut pengalaman Bapak, dalam 10.000 ekor itu biasanya dapat berapa kintal itu, atau berapa ton itu? Untuk sekarang mah belum tahu hitung-hitung kan ya, belum dihitung-hitung. Kalau yang dulu-dulu mah tapi 1 ton memang harus keluar lah. Iya, harusnya keluar lah, belum tentu itu hitung-hitungannya mah. Wajar lah sekarang mah melihara aja dulu. Melihara aja dulu. Bejo aja dulu lah. Bejo gitu. Enggak usah mikir. Action saja dulu. Nah, gitu. Action aja dulu. Action aja dulu. Hitung-hitungannya Dan nanti kita akan belajar juga tentang sistem yang dilakukan, dan kita lebih jelasnya lagi nanti banyak belajar insya Allah dari Pak Mulyono ini. Kebetulan sekarang kita lagi panen, karena saya rasa begini, dalam dunia budidaya memang banyak pemahaman. Ada yang harus sistem bioflok, ada yang sistem RWS, sistem GWS, dan lain-lain. Dan nanti kita tanya sama Pak Mul. Untuk sistem sendiri secara spesifik, kira-kira kalau misalkan sahabat mau tahu nih, sistem apa sih yang dijalankan untuk sekarang? Sistemnya mah enggak yang sulit-sulit, yang rumit-rumit. Yang penting mah airnya dipelihara, yang udah bau kurang diganti, ya dikurangi diganti. Gitu. Ada treatment lah seperti itu. Tapi kalau misalkan gini, dari penyediaan air, Bapak ada perlakuan khusus gak? Belum ada perlakuan khususnya mah, penyakit itu belum ada, sehat-sehat saja. Cuma kalau ada udah nggak bau-bau gitu, cepat ganti air, ditambahkan gitu. Seperti itu. Tapi nggak diganti semua kan? Nggak diganti semua. Seperti itulah. Memang setiap manusia berbeda cara penanganannya, sistemnya pun yang dilakukan tentunya berbeda. Tapi di sini secara keseluruhan, sebenarnya menurut saya, ini pengalaman saya, terlepas itu ada yang setuju atau enggak, tapi kita belajar bersama. Oke, menurut Bapak nih, menurut Bapak, di budidaya itu sebenarnya kita memang harus 100% mengikuti SOP sesuai tutorial, atau kita lebih ke seharian itu memang feeling kita yang digunakan sebenarnya? Ya, soalnya sekarang ini punya HP, jadi kadang-kadang sering buka HP, banyak tutorial banyak. Tapi jadi kenyataan di lapangan jauh. Kadang-kadang bukan begitu, begini gitu, begini. Jadi sahabat, gampang yang namanya juga media lah. Jadi sahabat jangan tertipu juga. Maksudnya bukan dalam artian beliau pun mau menipu. Misalkan contohnya ada tutorial dari YouTube, dari apa saja media sosial, bukan. Cuman dalam artian begini, setiap daerah kadar air berbeda, perlakuannya pun berbeda, dan genetik ikan berbeda. Yang paling simpel, feeling kita semuanya nggak sama. Makanya dari situ belajar dasar, oke, kita pakai tutorial.
tapi kenyataan di lapangan lama kelamaan tutorial itu sebenarnya hampir nggak dipakai. Tapi dasar penting. Ya. Nah, dasar penting ya Pak ya. Pengetahuan. Untuk pengetahuan dasar itu penting tutorial. Oke sahabat, untuk belajar lebih lanjut lagi kita bisa tanya-tanya lagi di video berikutnya karena ini apa namanya? Kebetulan saya nggak bawa tripod panjang, jadi kameramen katanya pegel mau istirahat dulu. Jadi nanti kita bisa lanjut ke video berikutnya setelah ini dan ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.